Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan. Selamat sore, Pak Doni. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Doni, bagaimana dengan proses evakuasi terhadap bayi yang ditemukan? Iya, proses yang tadi juga sempat diviralkan di info Cianjur di media sosial itu memang usia anak-anak kurang lebih 1 tahun. Memang beberapa kali kejadian juga sama terjadi seperti yang juga saya evakuasi pada saat hari pertama juga menemukan anak-anak. Ini banyak sekali memang anak-anak menjadi korban. Usia kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Dalam kondisi alhamdulillah pada saat ditemukan masih dalam kondisi selamat. Baik, ini ditemukan lokasinya di desa apa, Pak? Desa Nagrak. Pada saat terjadi bencana, memang itu ada 3 orang, ibu dan suaminya dan 1 anak balita yang berhasil ditemukan dan berhasil selamat. Baik, apakah pada saat ditemukan kondisi korban ini memang berada di balik reruntuhan? Iya, betul. Di bawah reruntuhan. Karena memang bangunan itu rubuh total, menimpa ibu, bapak, dan anak balita tersebut. Tapi kita evakuasi dengan bantuan juga dari masyarakat. Alhamdulillah untuk ibu dan anak selamat. Tapi untuk bapaknya atau orang tuanya yang tidak bisa kita selamatkan karena memang kondisinya tergencet dan sudah dalam keadaan meninggal. Baik. Lalu bagaimana dengan kondisi balita berumur 1 tahun dan ibunya saat ini, Pak? Ya, alhamdulillah sudah membaik dan kondisi sudah langsung sudah pulih. Baik, sampai saat ini bagaimana dengan proses pencarian di Desa Nagrak, Kecamatan Cugenang, Pak Doni? Ya, untuk proses pencarian memang ada beberapa titik yang saat ini sedang dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas, dari TNI dan Polri. Tadi juga saya mengecek langsung jenazah yang ditemukan di 2 titik, yaitu di Cijedil dengan di lokasi tapak kuda yang di atas yang terjadi longsor yang menutupi jalan. Itu ditemukan ada 13 jenazah hari ini yang berhasil dibawa di rumah sakit RSUD. Dan saat ini dalam proses pengidentifikasian dengan mencocokkan dari keluarga yang juga sudah hadir dan beberapa sudah teridentifikasi. Jadi ada 9 yang ditemukan di lokasi longsor yang pertama, yang salah satunya adalah guru yang rombongan guru yang juga sudah ditemukan dalam satu buah minibus. Kemudian ada 4 yang ditemukan di lokasi longsor yang di bawah. Gitu. Baik, jadi total hari ini ada 13 jenazah yang ditemukan. Sekali lagi saya ulang, 9 jenazah ditemukan di lokasi longsor yang pertama, kemudian 4 ditemukan di lokasi longsor yang berada di bawahnya ya, Pak? Iya, betul. Di Desa Cijedil. Baik. Lalu saat ini sepertinya di lokasi Anda mengabarkan ini posisinya hujan ya, Pak? Iya, di sini hujan cukup deras dan ini sudah 3 hari ini hujan sore hari intensitas hujan juga terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur. Ini juga cukup memberatkan bagi warga yang saat ini sedang dalam tenda pengungsian karena kondisi yang cukup dingin. Ini juga memerlukan bantuan terutama tenda. Sebagian besar dari masyarakat ini membutuhkan tenda dan terpal untuk bisa terhindar dari kehujanan di lokasi tempat penampungan. Baik. Lalu bagaimana dengan proses pencarian sendiri, Pak? Mengingat ini kondisinya juga hujan ya? Ya, saya kira ini tim untuk evakuasi pencarian korban sudah dilakukan oleh tim Basarnas dengan dikoordinasi oleh dari tim BNPB dan Basarnas gabungan dengan TNI dan Polri dan relawan terus bekerja. Tapi pada titik-titik yang longsor di Cijedil pada saat kita ini memang rawan karena memang tanahnya labil. Sehingga pada saat hujan tentunya ini kita juga mematikan faktor keselamatan dari para tenaga untuk evakuasi atau tenaga rescue-nya. Baik, antisipasi yang dilakukan Pak, karena kan kondisi hujan, tanah menjadi labil supaya tidak terjadi longsor susulan, ini seperti apa antisipasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di lokasi? Ya, yang jelas untuk parameter kan sudah dibatasi, masyarakat tidak bisa melintas lebih dulu karena memang tanah masih labil. Sehingga jalan meskipun sudah dibuka oleh
dinas PU, PUPR yang bekerja siang malam untuk membuka jalan, tetapi tidak bisa tentunya dilewati secara normal karena kondisi yang belum memungkinkan mengingat cuaca dan adanya bisa saja potensi terjadi longsor susulan. Sehingga perlu juga faktor keselamatan, kita tidak memberikan masyarakat untuk bisa melintas secara waktu pada saat situasi seperti ini. Baik, di Desa Cijedil sendiri Pak, kalau dipetakan itu ada berapa titik longsor? Sebenarnya dibagi berapa tim yang mencari? Misalnya Iya, timnya cukup banyak untuk tim gabungan dari Basarnas, dari TNI Polri yang cukup banyak, digabung juga dengan relawan. Ini bekerja di 2 titik, karena titik yang pertama itu adalah titik yang berada di jalan penghubung antara jalan Cugenang, Tapal Kuda sampai dengan jalan gabungan jalan ke arah Kecamatan Pacet, merupakan jalan nasional yang sudah juga berhasil dibuka oleh Dinas PUPR. Dan titik kedua longsor adalah yang berada di bawah, yaitu di Desa Cijedil, yang di mana ada beberapa kakak yang dalam pencarian beberapa orang saat ini. Baik, lalu tim SAR gabungan ini berarti ya fokusnya di 2 titik ini saja Pak ya? Iya, untuk khusus longsor memang 2 titik ini. Kalau yang lain, titik-titik lain memang karena runtuhan karena gempa yang terjadi. Tapi longsor terjadi memang di 2 titik ini yang menimbulkan dampak yang cukup banyak karena memang ada pemukiman di sana yang semuanya hilang, satu RT, kalau tidak salah 40 kakak kurang lebih di sana. Baik, untuk tim SAR gabungan sendiri total ada berapa personil Pak? Iya, saya kira cukup banyak ya kalau kita lihat dari bantuan dari Brimob saja itu lebih dari satu kompi dan juga digabungkan dengan TNI, kemudian ada Basarnas. Saya kira ada kurang lebih 60 sampai 70 personil yang ada di sana untuk mengevakuasi kegiatan pencarian korban. Baik, apakah juga tim dari K9 ini juga dikerahkan di lokasi Desa Cijedil ini? Ya, tentunya. Jadi K9 ini kita libatkan, justru juga banyak penemuan jenazah berhasil ditemukan dari kita kerahkan K9. Ini gabungan juga dari Samapta K9 dari Polda Jawa Barat, juga dari Bahar Kampolri, dari unsur Basarnas. Itu juga kita kerahkan untuk bisa mencari korban, karena memang sudah beberapa hari ini timbunan juga cukup keras karena memang tanahnya juga tanah liat yang juga sulit pada saat hujan turun, sehingga perlu juga pelibatan dari K9 untuk mencari para korban tersebut. Baik, terima kasih Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan telah berbagi informasi kepada kami, dan pemirsa hingga saat ini 13 jenazah ditemukan di Desa Cijedil, 9 jenazah ditemukan di lokasi longsor yang pertama, dan sisanya ada 4 jenazah yang ditemukan berada di bawah lokasi longsor yang berada di bawahnya.